Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrian dari kelas 1A D3 Teknik Listrik BP 2001-031015. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan soal-soal tugas minggu kemarin tentang faktor daya. Sebelum saya menjelaskan tugas-tugas tersebut, saya akan sedikit menjelaskan tentang faktor daya. Faktor daya listrik adalah nilai perbandingan antara daya reaktif dengan daya-daya nyata. Rentang nilainya berkisar antara 0 hingga 1. Faktor daya-daya listrik dinyatakan dalam COS. Faktor daya berguna untuk mengetahui tingkat efisiensi energi pada suatu beban listrik melalui nilai daya yang tidak terpakai dan terbuang sia-sia selama beban bekerja. Mengapa daya harus diperbaiki? Bila daya nyata tinggi yang tergabung dengan faktor daya rendah tidak dikurangi, maka seluruh jaringan listrik dari pusat pembangkit ke sub-sirkuit pabrik harus mampu membawa arus beban lebih besar daripada yang diperlukan. Untuk alasan ini, otoritas penyedia listrik memasukkan ketentuan tagihan yang berhubungan dengan besarnya operasi faktor daya yang tinggi pada komersial dan industri. Selain meningkatkan tagihan listrik, instalasi faktor daya rendah akan menyebabkan kenaikan suhu operasi, rugi-rugi, tegangan jatuh, dan efisiensi penggunaan energi listrik menjadi turun. Apabila kapasitor daya ditambahkan ke sebuah jaringan yang memiliki harmonik, maka level harmonik harus dianalisa terlebih dahulu agar dapat diambil tindakan yang tepat. Ada 3 situasi yang diberikan. Bermacam-macam efek harmonik di sistem yang berbeda-beda menyebabkan kesulitan memprediksi apabila suatu berbahaya akan terjadi. Evaluasi teknis harus dilakukan untuk memperkirakan risiko yang bakal terjadi dan memilih teknik yang terbaik dalam pilihan ekonomis. Yang pertama, PSG besar dari 240, yaitu kapasitor normal R. PSG besar dari 120, kecil dari 240, kapasitor dengan terisolasi lebih. Apabila PSG kecil dari 120, maka kapasitor dengan reaktor anti harmonik, di mana R adalah jumlah aritmatik nilai nominal kilovolt ampere perlengkapan sebagai penghasil harmonik. PSG sama dengan nilai nominal daya transformator per nilai impedansi. Misal, 100 kilovolt ampere transformator, 4,75% impedansi. Maka PSG sama dengan 1000 dikali 1000 dibagi 21.025 kilovolt ampere sama dengan 0,0475, sehingga terjadi daya hubung singkat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan soal-soal minggu kemarin. Soal yang pertama, buktikan bahwa faktor daya yang jelek menyebabkan rugi-rugi jaringan bertambah besar. Faktor daya yang jelek terjadi bila cos P kecil dari 0,93. Bila cos P semakin kecil, maka S semakin besar. Dengan demikian, KA antar yang dibutuhkan juga semakin besar. Dan beban tagihan rekening listrik juga semakin besar karena rekening listrik dihitung per volt ampere. Yang soal yang kedua, bila diketahui bahwa daya nominal trafo 500 kV ampere, tegangan hubung singkat 4%, total daya yang diarahkan 50 kV ampere, maka tentukanlah 1. Daya hubung singkat atau PSG. 2. Tentukan golongan kapasitor, apakah standar atau terisolasi lebih atau dengan reaktor anti harmonik. Yang pertama, PSG sama dengan 500.000 dibagi 0,04 sama dengan 12.500 kV ampere. B. STC per 240 sama dengan 12.500 per 240 sama dengan 52 kV ampere. 2. Bila daya yang diserahkan adalah 50 kV ampere, maka nilai ini lebih kecil dari nilai rasio STC per 240. Dengan demikian, digunakan solusi ke-1, yaitu kapasitor normal. Yang ketiga, bila diketahui bahwa daya nominal trafo 1000 kV ampere, tegangan hubungan singkat 4%, total daya yang diserahkan 150 kV ampere, maka tentukanlah 1. Daya hubungan singkat atau PSG. 2. Tentukan golongan kapasitor, apakah standar, terisolasi lebih atau dengan reaktor anti harmonik. 1. A. PSG 1 juta dibagi 0,04 sama dengan 25.000 kV ampere. B. STC per 240 sama dengan 25.000 dibagi 240 sama dengan 10 kV ampere.
Jadi SCC per 120 sama dengan 25.000 bagi 120, sehingga hasil dapat dengan 208 kVA. Bila daya yang diserahkan adalah 150 kVA, maka nilai ini berada di antara nilai rasio SCC per 240 dan SCC per 120. Dengan demikian digunakan solusi kedua, yaitu kapasitor terisolasi lebih. Yang keempat, bila diketahui daya nominal trafo 620 kVA, tegangan hubungan singkat 4%, total daya yang diserahkan 200 kVA, maka tentukanlah 1. Daya hubung singkat atau PSC. 2. Tentukan golongan kapasitor, apakah standar, terisolasi Debye, atau dengan reaktor anti harmonik. 1. Kita menentukan PSC terlebih dahulu. PSC sama dengan 630.000 bagi 0,04 sama dengan 15.750 kVA. Yang kedua, SCC per 240 sama dengan 15.750 dibagi 120 sama dengan 131 kVA. 2. Bila daya yang diserahkan adalah 200 kVA, maka nilai lebih besar dari SCC per 120. Dengan demikian digunakan solusi ketiga, yaitu kapasitor dengan reaktor anti harmonik. Yang kelima, bila diketahui kapasitor VAR plus dengan spesifikasi 550 kVA, 440 volt per 50 Hz, dapatkah kapasitor tersebut dipasangkan ke jaringan yang membutuhkan 50 kVA dengan tegangan nominal 400 volt per 50 Hz? Mengapa demikian? Jawabannya adalah dapat, karena 50 kVA per 440 volt menunjukkan tegangan isolasi kapasitor. Asalkan tegangan nominal jaringan adalah 400 volt, konsekuensinya semakin tinggi tegangan isolasi kapasitor yang dipasang, maka dari segi ekonomi harga kapasitor semakin mahal. Dengan demikian, apabila tegangan nominal adalah 400 volt, maka harus dipilih tegangan isolasi kapasitor 400 volt juga. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salahnya saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.